Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anu sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita memasuki pertemuan keempat. Nah, tentunya anu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan ini dengan materi yang berbeda sebelumnya, ya, dalam kompetensi dasar yang pernah saya sampaikan pertemuan pertama, ya, pertemuan ketiga, ya, mohon maaf. Pertemuan ketiga yaitu membahas tentang surat Al-Falaq, ya. Nah, anu sekalian, sekarang kita masuki kompetensi yang keempat, yaitu bagaimana kaifiyatu tahsinul kitabah as-suratu al-ikhlas, yaitu surat al-ikhlas. Nah, baik, sebelumnya anu sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran hari ini, ya, surat al-ikhlas, Allah berikan kemudahan, Allah berikan ilmu yang banyak kepada kita sehingga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Baik, anda sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuki pertemuan keempat ini, ya. Kita masuk surat Al-Ikhlas, ya. Insyaallah untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu standar kompetensinya adalah kita harus bisa menulis kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang baik, juga menulis doa-doa, ya. Itu harus bisa secara dikte, doa itu harus benar secara penulisannya. Nah, tentunya kita akan awali pembelajaran ini dengan surat Al-Ikhlas, ya. Pertemuan pertama surat Al-Fatihah. Pertemuan kedua surat, masih ingat, surat An-Nas. Pertemuan ketiga surat Al-Falaq, dan sekarang pertemuan keempat adalah surat Al-Ikhlas. Nah, anu sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya Ustaz akan sedikit menjelaskan kaifiyatu tahsinul kitabah dulu, ya. Bagaimana cara menulis surat Al-Ikhlas, ya, sebagai khot. Nanti setelah ini Ustaz akan jelaskan juga imlanya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, mohon maaf ini, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Apa saja huruf yang harus di bawah garis? Pertama, lam, waw. Ini huruf dua ini, lam dan waw, harus di bawah garis, ya, ketika penulisan imlanya. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, ini semuanya di atas garis. Ya, semuanya di atas garis. Tidak ada yang di bawah garis. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, lam, mim, ya, di bawah garis. Walam yulad, mim, waw dan mim, ya. Karena mim itu ada dua, ya. Ada mim kayak gini, ada mim kayak gini. Dua-duanya boleh, ya. Ini harus di bawah garis, ya, dua-duanya. Mim yang pertama di akhir atau mim kayak bentuk toge, ya, ke bawah, itu juga nggak jadi masalah, bagus, ya. Kemudian ayat yang keempatnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, waw, mim, kemudian nun. Ini mohon maaf, waw juga, ya, waw. Itu huruf-huruf itu harus di bawah garis. Ya, nanti Ustaz akan contohkan, ya. Ini cuman gambaran huruf mana saja harus di bawah garis dan di atas garis. Nah, baik anak sekalian yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tahsinul kitabah. Nah, kemudian kita akan melihat segi imlanya, ya. Bagaimana penulisan imla. Yang perlu diperhatikan ketika penulisan imla itu yang banyak salah, ya, Ustaz akan menjelaskan yang banyak salah menulis. Qul huwallah. Pertama, huwallah. Kenapa banyak orang salah menulis qul huwallah, anu sekalian, ya? Qul huwallah. Qul huwallah.
hu ahad. Qul huwallahu ahad. Yang banyak salah menulis itu adalah ketika ada huruf lam jalalah. Qul huwallahu ahad. Banyak yang menulis huwallah tanpa ada alif. Huwallahu. Ya, sepintas benar. Huwallahu, karena alifnya memang tidak terbaca. Huwallahu. Ya, ini salah secara penulisan imla, ini salah. Ini yang benar ada alifnya. Qul huwallahu ahad. Itu yang benar ya, anak sekalian. Ini perlu diperhatikan oleh kalian ketika penulisan imla. Yang pertama adalah Allah, lafdzul jalalah, au huwallahu, ada alif lamnya. Kemudian masuk yang kedua, Allahus samad. Nah, imla itu banyak yang salah tuh ketika ada alif lam syamsiyah. Ya. Ketika ada alif lam syamsiyah. Itu banyak yang salah seperti itu, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad. Ada alif lam syamsiyah. Idgham lam ta'rib syamsiyah. Ada izhar lam ta'rib qamarah. Kalau izhar jelas. Ya, tapi ketika idgham itu bermasukkan ada beberapa huruf yang tidak dibaca. Misalkan wasyamsi, ya. Mohon maaf. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi. Sepintas kalimat ini benar ketika diimlakan, ketika disuarakan. Tapi ketika ditulis kalimat itu salah. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Karena memang idgham masuk, alif lamnya tidak terbaca. Beda dengan izhar lam ta'rif qamariyah, jelas semuanya terbaca. Contoh, wal fajr, wa alif lamnya terbaca, wal fajr terbaca. Tapi ketika idgham lam ta'rif syamsiyah, alif lamnya tidak terbaca. Nah, di sini perlu kehati-hatian, ya. Makanya harus menguasai lagi tajwid, ya, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Jadi ketika penulisan itu harus penuh hati-hati. Ya, itu ya anak sekalian yang harus diperhatikan dalam penulisan imla. Kemudian ada lam yalid. Ya. Lam yalid. Kita langsung lagi ya. Lam yalid, walam yulad. Mana yang paling banyak salah dalam imla? Lam yalid walam yulad. Contoh ya. Banyak yang salah ketika imla itu adalah lam. Contohnya kayak gini, banyak disatuin lam yalid. Nah, salah. Lam yalid bukan seperti itu. Lam yalid. Salah. Ya, tapi satu kalimat yang terpisah, lam yalid gitu ya. Bukan lam yalid. Nah, biasanya ketika imla ini yang banyak salah itu adalah tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Lam yalid biasanya kayak gitu. Tapi kalian tidak mendengarkannya seperti menjadi satu kalimat lam yalid, nah kayak gini. Akhirnya salah. Tapi yang jelas itu adalah yang betul itu adalah lam yalid. Lam yalid. Itu ya, sekalian. Atau diluruskan ya, lam yalid. Mohon maaf. Lam yalid, gitu ya. Yang benar adalah ini.
lam dipisahkan dengan ya. Nah, sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuki yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di ayat keempat ini yang paling banyak salah ketika imla itu adalah lam. Yang pertama adalah walam yakul lahu, kullahu, nun mati menghadafi lam. Ya. Kemudian yang kedua kufuwan, itu masih banyak yang salah ketika penulisan imla. Contoh anak sekalian, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul yakul, mohon maaf ya, wa lam yakul lahu, walam ini kaf, walam yakul lahu, sepintas memang benar, walam yakul lahu, salah ya, walam yakul lahu itu salah ya. Atau ada yang satuin walam yakul lahu, udah benar tajwidnya tapi disatuin, walam yakun lahu, benar tajwidnya benar tapi penulisannya masih salah karena yakun lahu itu satu kalimat yang berbeda, lahu bagi yakun jadilah gitu ya. Jadi yakun lahu gitu, ada laha, laka, laki, lahu berarti baginya, lahu baginya dia. Nah, sekalian, kemudian yang terakhirnya ya kufuwan. Nih, bayang saya juga kufuwan ya. Pernah disampaikan kalau nggak salah sebelumnya, kufuwan ini benar. Tapi Ustaz masih banyak yang melihat anak ASG itu kufuwan. Kufuwan ahad, kufuwan benar secara pelafalannya, tapi secara penulisan ini salah. Tidak ada huruf nun, tidak ada huruf nun. Ini salah. Kufuwan, Pak alif ya. Sekali lagi. Kufuwan atau hamidan. Hamidan. Jadi kalau ada fathah tain sekalian harus ada alif ya. Seperti tadi kufuwan ada fathah tainnya. Kufuwan ahad. Nah, seperti itu anak sekalian. Nah, imlanya yang jelas anak sekalian, silahkan nanti di scan oleh kalian ya. Scanning, tahu scanning? Coba di scan. Qul huwallahu ahad. Semua huruf ini jangan sampai ada yang terlambat, tertinggal gitulah. Qul huwallahu ahad. Ada qaf, ada lam ya, ada qaf, ada lam, ada ha, ada waw, ada alif, ada lam jalalah, ada ha, ada hamzah, ada ha, ada da. Ada alif, ada lam jalalah, ada ha, ada alif, ada lam, ada so, ada ma, ada da. Nah, ketika penulisan imla semuanya ada, maka benar gitu ya. Nah, kalau al-khat itu hanya penulisan rapi saja, mana yang harus di bawah garis, mana yang di atas garis, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke al-khat. Kita akan perhatikan dulu cara penulisan al-ikhlas ya. Lihat qaf, lam, ha, waw ya. Kemudian alif, lam jalalah, ha, qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Lihat di situ kita bisa melihatnya lam
ya. Lam di bawah garis, ha juga di bawah garis, ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Boleh lihat cara penulisannya biar terbiasa. Ini kan pakai kalam ya, itu pakai pensil juga bisa, pakai balpen juga bisa ya kayak gini. Yang jelas penulisannya benar di atas garis. Ya. Allahus samad ini tidak di bawah garis ya, semuanya di atas garis. Ya. Kita lihat lam yalid wa lam yulad. Yulad. Lam yalid, lam, lihat cara ngasih sukunnya, lam walam yulad, yulad. Nah seperti itu ya anak sekalian. Ini kelas atas ya, SMA ini apalagi harus udah mahir banget ya penulisan khotnya. Mana saja huruf yang harus dibawa garis. Walam yangkul. Nah ya. Kita kasih contoh kenapa ini nunnya Ustadz kok panjang sini, nggak apa-apa ya, ini adalah bentuk variasi. Walam yakul lahu ya, walam yakul lahu, lihat ya penulisannya, walam yakul lahu kufuwan. Sambil dilihat huruf-hurufnya, tidak ada yang tertinggal satupun. Itu sebagai dasar imla kita, bagaimana kita harus menulis al-khat ini dengan baik dan benar sesuai kaidah yang ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah ya, seperti itu ya anak sekalian ya. Jadi penulisan imla itu dengan khat jadi satu kesatuan. Ketika kalian misalkan bisa menulis baik tapi khatnya salah, itu juga tidak benar ya. Tapi ketika kalian misalkan menulis imla benar, imlanya bagus tapi khatnya juga salah, itu juga sama tidak benar. Bukan tidak benar, tidak enak dilihatnya gitu ya. Nah sekalian, untuk tugas pertemuan keempat ini ya, silakan menulis surat Al-Ikhlas ya selama 3 kali ya. Di dalam buku tulis bolehlah 2 kali juga nggak apa-apa, yang penting jangan 1 kali ya, baik 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau kalian misalkan ingin lebih mahir menulis, silakan menulisnya itu lebih banyak lagi ya. Ustadz dulu ketika menulis biar tulisan bagus itu menulisnya banyak sekali ya, sampai HVS itu setengah rimnya habis untuk menulis membuat huruf-huruf hijaiyah saja gitu ya. Nah kemudian qul huwallahu ahad, silahkan nanti ditulis huruf mana saja harus di bawah garis ya. Ada laf, ada waw, ini huruf-huruf yang di bawah garis. Silahkan nanti diulis kembali ya oleh kalian sekalian, anak-anak kelas atas. Ustaz yakin kalian sudah pada mahir menulis, tapi Ustaz mengingatkan kembali huruf-huruf mana saja harus di bawah garis ya. Allahus samad ini semuanya di atas garis ya. Udah jelas. Kemudian ayat ketiganya lam yalid wa lam yulad, huruf-huruf mana saja? Mim, kemudian mim, ada waw, ini harus di bawah garis ya. Jadi penilaiannya seperti itu nanti sama Ustaz. Kemudian ahad yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana? Waw ya, mim, nun, waw ya. Itu penulisan khatnya. Tapi imlanya sekalian silakan perhatikan huruf yang tadi kata Ustaz sampaikan. Huruf mana saja seperti qudlahu, kufuwan, karena di sini yang paling banyak letak kesalahan penulisan al-khat dan imla itu. Baik, itu saja mungkin pertemuan keempat ini yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kalian sebagai bahan pengetahuan. Tentunya kalian terus berlatih ya, terus berlatih untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, karena menulis Al-Quran itu sama dengan kita membacanya ya. Kita membaca per ayat, bahkan per huruf kita tulis,
maka akan mendatangkan kebaikan. Maka niatkan dengan hal-hal yang baik ya. Insya Allah bermanfaat buat kalian di kemudian hari. Jangan lupa bahwa khot dan imla itu adalah khot itu adalah kebiasaan. Jadi kalian harus banyak berlatih ya. Kemudian imla juga kalian harus banyak mendengar, kemudian dituliskan. Itu saja pertemuan keempat ini saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya silakan dikerjakan ya, baru 2 atau 3 kali menulis, kemudian nanti bisa dilaporkan ke guru Al-Qur'annya. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.